faktor pelatih juga ikut berpengaruh juga gitu. Dan kebetulan 3 pelatih yang akan tampil di babak ketiga ini, tiga-tiganya baru. Jadi sebenarnya posisi pelatih setara. Patrick Kluivert menggantikan Sintayong, Herve Renat menggantikan Roberto Mancini, Graham Arnold menggantikan Cacesus, sama-sama pelatih pengganti. Gitu kan, sehingga posisinya sama, tinggal bagaimana pelatih mengatur strategi untuk bisa memenangkan pertandingan. Kita juga ada perubahan pola bermain dari 3 back menjadi 4 back dan belum ditemukan formasi terbaik oleh Patrick Kluivert sejauh ini gitu kan. Jadi menurut saya adalah bahwa ada PR yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk bisa memahami karakter para pemain yang ada saat ini, dan PR itu adalah PR yang terberat di tengah ekspektasi publik yang tinggi seperti dikatakan Bang Jo. Jadi kita Oke, Bung Akmal ada komentar soal ini, silakan. ya, apa yang tadi disebutkan faktor non teknis ini kan kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, kalau soal tadi double job. Ya, double job kan ini jadi menarik gitu kan. Kenapa menarik? Menurut saya karena akan merembet kemana-mana juga. Memang statuta FIFA tidak ada larangan, statuta PSSI juga tidak ada larangan, aturan pemerintah ada. Tapi kalau FIFA tidak ada larangan, tidak ada. Menpora secara regulator dan FIFA dan PSSI gitu ya. Secara spesifik dan federasi nggak ada larangan. Yang kemudian ada larangan di aturan pemerintah yang melarang pejabat menteri atau setara menteri rangkap jabatan tempat lain gitu kan. Tapi kan menteri-menteri sekarang banyak juga jadi komisaris, sama aja gitu kan. Kemudian kalau mau dilarang Pak Erick jadi ketua umum PSSI juga, ya Pak Prabowo dilarang juga dong. Pak Prabowo ketua pencaksilat. Pak Erlangga ketua WUSU. Pak Listio Sigit ketua sepeda gitu. Artinya kalau semua aturan mau dijalankan, semua harus tiarap untuk ngurus olahraga juga gitu kan. Ini artinya ini mungkin debatable problemnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa terkait dengan kembali ke faktor kualifikasi Piala Dunia ini adalah bahwa kita harus siap secara mental, itu penting gitu kan. Seperti yang tadi disampaikan faktor-faktor non teknis ini kan untuk membuka wawasan kita sebagai penggemar sepak bola. Pada posisi sebenarnya kita dikucilkan, secara non teknis kita dikerjain, secara teknis juga ada masalah-masalah yang kita hadapi. Ada pemain misalnya Emil Audero tidak bisa main karena cedera. Kemudian juga ada beberapa pemain yang baru sembuh, oleh Romani baru sembuh dari cedera. Sehingga kemudian ada faktor-faktor yang juga menghambat kita. Kenapa? Kita tidak bisa berekspektasi tinggi menurut saya untuk faktor saat ini. Karena menurut saya Indonesia itu sebenarnya ada momentum untuk lolos Piala Dunia, tapi sebenarnya untuk lolos Piala Dunia belum waktunya Indonesia. Kita Piala AFF aja yang Piala Ciki nggak pernah bisa juara gitu, tahu-tahu mau lompat Piala Dunia. Tapi ada momentum yang harus kita hadapi saat ini, ada 180 menit yang kita bisa lolos ke Piala Dunia, dan itu momentum harus kita maksimalkan. Dan saya pikir posisi Arab Saudi, Arab Irak di lapangan adalah posisinya sama. Kalau tadi bicara misalnya market value, kita paling tinggi dibanding Arab Saudi untuk pemain ya, Arab Saudi dan Irak. Tapi untuk bicara misalnya faktor yang lainnya yang saya lihat misalnya faktor pelatih juga ikut berpengaruh juga gitu. Dan kebetulan 3 pelatih yang akan tampil di babak ketiga ini, tiga-tiganya baru. Jadi sebenarnya posisi pelatih setara. Patrick Kluivert menggantikan Sintayong, Herve Renat menggantikan Roberto Mancini, Graham Arnold menggantikan Cacesus, sama-sama pelatih pengganti. Gitu kan, sehingga posisinya sama, tinggal bagaimana pelatih mengatur strategi untuk bisa memenangkan pertandingan. Ini kan yang penting. Jadi kalau filosofi Sun Tzu kan gitu, siapa yang bisa mengenali dirimu dan lawanmu, 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah Kluivert sudah memahami karakter pemainnya dengan waktu yang singkat ini? Jawabannya apa? Chemistry pemain belum didapatkan menurut saya ya. Dari sekian uji coba yang dilakukan oleh Patrick Kluivert sejauh ini, kita kan dominan melawan Cina Taipei. Tapi Cina Taipei kan kelasnya Timor Leste, Brunei Darussalam. Tapi kita kesulitan lawan Lebanon. Kita juga ada perubahan pola bermain dari 3 back menjadi 4 back. Dan belum ditemukan formasi terbaik oleh Patrick Kluivert sejauh ini gitu kan. Jadi menurut saya adalah bahwa ada PR yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk bisa memahami karakter para pemain yang ada saat ini. Dan PR itu adalah PR yang terberat. Di tengah ekspektasi publik yang tinggi seperti dikatakan Bang Jo. Jadi kita
masyarakat kita kan tidak menginginkan sepak bola indah, tidak menginginkan sepak bola cantik. Yang diinginkan oleh penggemar sepak bola kita menang, kita lolos Piala Dunia. Artinya beban itu saat ini dipegang oleh pelatih Patrick Kluivert. Gitu. Oke, silakan. Saya boleh mundur dikit ya, saya Boleh, mau silakan. tambahin tadi Pak Roy Suryo bilang gitu soal sebenarnya ini ada satu hal yang patut digarisbawahi bahwa gimana sih caranya kita harus memandang FIFA itu sebagai organisasi. Kita tuh nggak boleh mendewakan FIFA sebagai organisasi yang nggak bisa salah gitu. Yang apa sedikit-sedikit kita tanya arahan FIFA gimana? Itu FIFA maunya apa? Gitu. Loh, FIFA dengan jelas-jelas membilang bahwa tidak boleh ada intervensi government dari federasinya dijalankan. Definisi government tuh gimana? Gitu. Saya sih nggak ada masalah sebenarnya Pak Erick Thohir jadi ketum PSSI dan juga jadi Menpora. Toh beliau juga orang yang mumpuni di bidangnya. Tapi ini kan di sini menunjukkan inkonsistensinya FIFA. Gitu, nggak boleh ada intervensi government di dalam federasi sepak bola anggotanya FIFA. Tapi menteri bagian dari kabinet pemerintahan, part of the government. Di situ kan kita udah lihat bagaimana logikanya bolak-balik. Di statutanya FIFA yang asli memang begitu, tapi statuta FIFA yang diratifikasi Indonesia itu nggak ada pasal itu. Nggak ada itu, Mas. Pasal itu hilang. Hilang pada saat Nurdin Halid menjadi ketua umum PSSI. Pasal itu dihilangkan. Jadi untuk Indonesia, Erick Thohir mau dia presiden kayak menteri kayak dia boleh kalau menurut statuta FIFA yang diratifikasi Indonesia dia boleh ada di ketua umum PSSI, nggak ada masalah. Tapi kenapa isu ini baru sekarang? Kan Pak Erick jadi menteri udah lama. Betul, bukan. Bukan Menpora ya, maksudnya sebelumnya menteri juga. Ini bukan soal pejabatnya, tapi soal gimana kita lihat FIFA gitu. Contoh aja, saya mau sedikit melebar. Nggak boleh ada supporter away katanya di Liga Indonesia. Menurut FIFA suratnya nggak boleh. Suratnya mana? Ya kan? Jadi kita suka menjadikan FIFA ini kayak dewa gitu. Kita tanya sedikit sama FIFA, tanya sama FIFA gitu. Padahal tadi Mas Ju udah bilang, FIFA ini kumpulan orang kayak gimana sih? Gitu. Problematik semua kok kalau kita lihat isinya. Tapi kalau supporter away bukan PSSI ya, LIB itu kan? Iya. Supaya nggak misleading. Itu dua hal yang berbeda. Cuman kita nggak bisa gitu menjadikan bahwa FIFA itu adalah acuan yang tidak bisa salah. Gitu. Sehingga apa? Sehingga tadi kalau misalnya kita lihat, tadi Pak Roy Suryo bilang, ayo negara ngelobi bikin sesuatu. Ya. Kalau bikin sesuatu terus dibilang, oh ini mah intervention, bisa aja kan? Gitu, bisa aja. Gitu. Dan inkonsistensi ini terlihat. Gitu, Rusia di-ban katanya. Nggak boleh tanding karena masalah kemanusiaan. Israel main-main aja kok, nggak ada masalah. Jadi ini tuh organisasi double standard, sehingga kita harus pinter-pinter main sama mereka gitu. Kita tahu bahwa ini tuh bukan kumpulan orang-orang suci yang nggak bisa salah. Sekarang nggak pinter. Siapa? Sekarang nggak pinter. Kita kembali saat lagi tetap bersama Menteri Rakyat Suara.